Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang ke-9. Hari ini kita akan membahas tentang desain dan notasi dialog. Oke. Dialog itu apa sih? Dialog itu dalam arti umum percakapan antara dua pihak atau lebih, di mana dialog juga dapat mengimplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan suatu konflik. Dalam dialog itu terdapat perancangan user interface. Dialog memiliki arti lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antar user dan sistem komputer. Dialog adalah level sintaks dari interaksi manusia dan komputer. Notasi dialog dapat berupa diagramatik, tekstual. Dialog berkaitan dengan sistem sama presentasi. Bahasa komputer terdapat 3 tingkatan, yaitu leksibel, di mana tingkat yang paling rendah berbentuk ikon atau tombol yang ditekan. Terus pada bahasa manusia, bunyi dan ejaan kata, sintaksis, urutan dan struktur dari input dan output pada bahasa manusia, atau grammar atau tata bahasa pada suatu kalimat. Semantik, arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal, komputer, dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dalam percakapan. Oke. Biasanya kalau pada IMK dan komputer itu biasanya bahasa komputer bahasa di komputer tadi dapat dibagi 3 tingkatan, yaitu tadi leksibel, sintaksis, semantik, ya. Oke. Kalau leksibel itu dia tingkatan yang paling rendah, bentukannya ikon, ya, tombol atau tombol yang ditekan. Untuk dialog manusia dan komputer pada umumnya berbeda sama dialog yang antar manusia, di mana dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Untuk karakteristik dialog user sistem komputer itu ada 4. Yang pertama, partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan yang jelas. Beberapa dialog telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan, dan umumnya dialog berikutnya tergantung pada respon partisipan, ya. Terus, dalam user interface, dialog biasanya dianggap sinonim atau ekuivalen dengan tingkatan sintaksis. Untuk batasan antara leksikal dan sintaksis tidak begitu jelas, dan pada kenyataannya deskripsi dialog seringkali meliputi sifat-sifat leksikal, di mana dialog dengan komputer umumnya terbatas dan terstruktur. Beberapa karakteristik dalam dialog dengan komputer, di mana partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan tertentu. Beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. Umumnya dialog berikutnya tergantung dari respon para partisipan. Deskripsi dialog biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-kata atau semantik, tapi pada level sintaksis, ya. Oke, untuk perancangan dialog ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam perancangan dialog. Salah satunya, rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas, ya. Prinsip desain dialog. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut dengan modul. Contoh prinsip desain yang dialog pembagian modul dalam sebuah sistem pemesanan buku perpustakaan. Contohnya seperti ini: reservasi,
detailnya, kodenya, ya, register numbernya. Mendesain sebuah dialog. Dalam mendesain sebuah dialog diperlakukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, antara lain: 1. Agar lebih mudah menganalisa, memisahkan elemen-elemen interface dari logika program. 3. Apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut akan membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Oke, dialog manusia yang terstruktur. Manusia komputer, manusia komputer, dialog yang sangat terbatas. Beberapa dialog manusia terlalu formal. Seperti ini percakapan yang formal, ya, yang terstruktur. Bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihannya itu memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog. Kekurangannya sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Beberapa bentuk notasi diagramatik: State Transition Network atau STN, hierarchy State Transition Network, Hierarchical State Charts, flowchart, sama GST diagram. Apa itu STN? STN yaitu kondisi transisi jaringan, digunakan sejak tahun 1940-an, di mana metode ini menggunakan circle atau state yang dihubungkan satu dengan yang lain dengan anak panah yang menandakan suatu aksi atau kejadian. Aturan dalam STN dimulai dari start state, state tengah berurutan dengan arah panah, state kadang berputar atau iterasi, state mungkin meliputi pilihan user, dan diakhiri dengan finish state. Contoh STN, State Transition Network, seperti ini. Start menu, pilih circle, klik pusat, klik titik akhir, finish. Terus pilih start menu, pilih line, klik titik pertama, line-nya ada 2 opsi. Kalau nggak bisa, balik lagi. Habis itu baru double klik, finish. Oke, penjelasan dan contoh. Menu tool terdiri dari 2 pilihan, yaitu circle and line. Di mana menu circle yang dipilih, maka user diperkenankan memilih 2 titik pada kertas gambar. Pertama adalah pusat lingkaran, kedua sebagai jarak dan lingkaran. Menu line dipilih jika user akan menggambar polyline. User dapat memilih beberapa titik pada bidang gambar. Oke, sekian pertemuan dari saya hari ini. Ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.